Jadi beberapa waktu yang lalu tuh aku sempat bikin video short tentang ventilasi rumah, ventilasi bangunan itu harusnya berada di bawah. Dan ternyata responnya tuh lumayan ramai juga. Aku coba lempar di TikTok dan lempar di short YouTube. Itu tuh sama-sama FYP gitu loh. Maksudnya sama-sama punya engagement yang gede. Yang di TikTok sekitar 3 jutaan lebih, 3,5 juta. Yang di YouTube tuh sekitar 1 jutaan. Dan emang rame banget, rame, banyak orang yang gak setuju dan banyak juga yang paham gitu loh. Kenapa aku memaparkan tentang konsep ventilasi rumah yang ada di bawah. Tapi tentunya ketutup sama yang ngehit sih, ketutup sama yang kurang setuju. Dan banyak banget yang nagih aku tuh lewat DM TikTok gitu ya. Terus lewat komen-komen gitu, minta aku untuk menjabarkan dengan lebih detail, terus penerapannya seperti apa. Dan kayaknya kok aku cuman bales lewat short doang itu gak akan cukup gitu loh. Jadi aku bikinin video panjangnya sekalian aja di YouTube. Kita akan mulai dari teori yang paling dasar tentang ventilasi atau penghawaan udara di dalam bangunan ya. Sirkulasi udara itu terjadi di mana ada proses masuk dan keluarnya udara di dalam bangunan, masuk dan keluar. Nah, prinsip ini tuh harus dijadikan pedoman supaya di dalam bangunan itu memiliki kondisi kualitas udara yang konstan gitu loh. Karena kalau misalkan udara tidak banyak yang masuk dan tidak banyak yang keluar, suhunya lama-lama akan menjadi panas. That's why butuh sirkulasi udara yang baik. Dengan memahami prinsip-prinsip seperti ini tuh kita bisa merencanakan letak ventilasi secara strategis dengan tepat. Karena udara itu kan memiliki sifat yang sangat dipengaruhi oleh suhu. Sehingga kalau udara itu dipanaskan dengan cara apapun, molekul-molekulnya akan bergerak jauh lebih cepat dan saling menjauh, sehingga bergeraknya akan naik ke atas. Sedangkan kalau udara dingin itu tuh cenderung lebih berat karena molekul-molekulnya tuh jauh lebih rapat dan bergerak lebih lambat. Setelah aku amati dari berbagai macam bangunan, dari berbagai macam rumah, the most problemnya itu adalah ventilasi selalu berada di atas. Manusia dewasa tuh rata-rata memiliki tinggi sekitar 150 sampai 180-an cm ya. Dan kalau misalkan kita aktivitas sambil duduk, sambil lesehan, tidur gitu kan, ya ketinggiannya kan di bawah 150 cm. Nah, sedangkan ketinggian ventilasi udara itu kan biasanya di atas ambang pintu. Ya kita sebut aja sekitar di 2 sampai 2,5 meter gitu ya, lubang ventilasi itu. Nah, kalau buat ngeluarin udara panas kan memang make sense karena ventilasinya tuh ada di atas. Nah, kalau misalkan untuk masukin udara lewat lubang ventilasi yang sama tingginya dengan lubang untuk mengeluarkan udara panas, artinya udara dingin yang masuk itu ada di atas kepala kita, ada di ketinggian 200 sampai 250-an cm gitu loh. Padahal aktivitasnya kan ada di bawah. Ini tuh istilahnya kayak kalian tuh beli kipas angin, terus kipas anginnya ditempel di tembok yang tinggi gitu, tapi malah diarahin ke atas atau ke depan, bukan diarahin ke bawah, yang dimana yang berada di bawah itu yang butuh penyejukan udara gitu loh. Ya ini sama halnya kayak ventilasi udara kan. Kalau misalkan kalian mengandalkan masuknya udara itu dari ventilasi yang berada di atas kan nggak masuk akal, sehingga sirkulasi udaranya itu cuman berada di atas kepala kalian doang gitu loh. Kalau misalkan ventilasinya itu tinggi dan pintu jendelanya semuanya ditutup. That's why kalau misalkan lubang ventilasinya atau keluar masuknya udara cuman dari atas tuh ya tidak terjadi cross ventilation dengan maksimal. Nah, sekarang untuk implementasi desainnya, kira-kira tuh harusnya tuh untuk penempatan ventilasi itu baiknya seperti apa? Sebenarnya tuh banyak banget alternatif dan cara-caranya ya. Dan aku yakin mostly kebanyakan orang pun harusnya dalam kehidupan sehari-hari itu menemukan lah. Mereka bakalan sering lihat, cuman ya nggak aware aja. Karena untuk mengimplementasikan desain seperti ini tuh bukan melulu kita bikin ventilasi cuman berupa lubang doang, tapi banyak bentuknya untuk membuat bukaan udara masuk ke dalam bangunan. Tapi sebelum itu aku coba kasih studi kasus dari bangunan yang real dan bangunan yang cukup bersejarah gitu ya. Dan secara ilmiah itu terbukti bahwa ventilasi yang berada di bawah tuh dapat membuat kualitas udara di bangunan tuh jauh lebih baik daripada yang tidak menerapkan sirkulasi ventilasi yang berada di bawah. Yaitu contohnya dari Gereja Katedral Semarang. Nah, di sini aku menemukan satu jurnal ya. Kalau kalian baca bisa lihat di bio. Di jurnalnya tuh dibuktikan bahwa titik ruang yang dekat dengan ventilasi yang berada di bawah itu memiliki penghawaan yang jauh lebih sejuk dibandingkan titik-titik yang lain yang tidak memiliki ventilasi udara yang berada di bawah. Dan hal ini tuh kalian bisa survei sendiri ke bangunannya kalau misalkan kalian ke Semarang gitu, karena aku males kalau cuman buat membuktikan
buktikan ke netizen Indonesia gitu ya, cuman buat buktiin ini loh ada ventilasi yang berada di bawah. Dan itu baru satu contoh. Aku coba kasih contoh studi ilmiahnya karena memang ada pembuktian di situ, ada datanya, terus datanya bisa dipertanggungjawabkan dan kalian bisa lihat sendiri ke bangunannya yang sekarang yang ada gitu ya. Dan sebenarnya itu masih ada beberapa lagi, termasuk gedung kampusku dulu. That's why aku berani bilang seperti itu karena untuk membawakan gagasan seperti ini itu kan pasti sebelumnya karena aku pernah lihat contohnya gitu loh, contoh penerapan aslinya. Dan gedung itu tuh dibangun oleh arsitek seniorku jauh di atasku, dan gedungnya sekarang sudah beroperasi lumayan lama, kampusku sendiri, dan kampusnya itu yang mengajarkan ilmu-ilmu tentang salah satunya ventilasi udara seperti ini. Memang kalau arsitek membuat sebuah desain itu kan bahkan yang tidak terpikirkan oleh orang-orang awam pada umumnya, makanya untuk mencapai pemahaman tersebut agak sulit. Dan aku sudah merangkum beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di kolom komentar di short TikTok maupun di short YouTube gitu ya. Rata-rata tuh pertanyaannya tuh hampir mirip-mirip lah, standar banget. Jadi yang tanya tuh ya maksudnya kayak mereka asal nyeplos aja gitu, padahal sebenarnya problem solvingnya tuh basic banget lah, gampang. Dan mungkin ada yang kelewat dari beberapa pertanyaan yang aku bakalan jabarin di sini. Kalau kalian yang nonton bisa komen lagi di video. Yang pertama adalah soal hewan yang masuk. Hewan tuh bisa macam-macam ya, bisa kayak katanya kok misalkan di pinggir sawah tuh ada ular, terus ada tikus, ada nyamuk, ada coro, ya pokoknya berbagai macam binatang lah. Ventilasi di bawah itu tuh kan pengimplementasiannya zaman sekarang, kalau kalian cuman bayangin bolongan, bentuk bolongan doang, lubang ventilasi itu kan bisa ditutup toh. Kalian bikin kusen-kusenan dari aluminium bisa, atau dari wire mesh bisa, terus dikasih jaring-jaring juga bisa supaya binatang-binatang gak gampang masuk. Terus ketinggiannya disetting jangan yang cuman 20 cm atau 10 cm dari tanah gitu supaya gak gampang dirabat oleh binatang-binatang. Terus untuk ukurannya juga dikira-kira sehingga untuk binatang-binatang yang tidak kita inginkan itu sulit untuk masuk gitu loh. Gak harus semuanya tuh serba ditutup untuk menghalangi binatang yang masuk gitu loh. Terus misalkan untuk nyamuk, sekarang kan ada teknologinya itu tuh sing marane biru-biru tuh beli di toko online untuk membasmi nyamuk secara otomatis kan banyak. Jadi kenapa pusing-pusing soal itu. Terus yang kedua soal hujan dan cipratan air. Kembali lagi, ini kan bisa diakalin dengan model konsep jendela. Nah, jendela ini kan bisa dibuka tutup lubang ventilasinya. Terus kalau misalkan kita takut kena ciprat air, kena masuk binatang-binatang, kena masuk macam-macam air hujan, ya kalian bisa bikinin kusen-kusen dan daun jendelanya. Jadi bisa dibuka tutup gitu. Kalau misalkan hujan ditutup, terus kalau misalkan udah malam gitu kalian tutup. Atau kalau misalkan kalian sudah merasa udara di dalam bangunan itu cukup dingin, ya itu bisa ditutup juga. Untuk lubang ventilasi ya secukupnya aja dipakai, gak harus yang selalu terbuka. Terus yang ketiga soal rumah yang berada di daerah yang dingin. Kan simpel tuh, kalau misalkan kalian sudah merasa cukup dengan suhu udara di dalam ruangan yang hangat menurut kalian atau pas menurut kalian, ya nggak usah bikin ventilasi udara di bawah. Kan tujuannya beda. Nah, untuk bangunan-bangunan yang menggunakan ventilasi di bawah itu tujuannya kita bisa memanfaatkan sirkulasi udara yang alami dengan maksimal. Rata-rata bangunan yang menerapkan desain seperti ini tuh yang berada di daerah yang panas atau sumuk. Contohnya Semarang ini. Gereja Katedral Semarang menerapkan seperti itu karena kan Semarang mataharinya kalian tahu sendiri ada berapa gitu ya. Panas banget kan di sana. Sedangkan pada zaman dulu itu kalau kita mengandalkan AC itu kan belum semasif sekarang. Ya, sekarang gampang banget penyelesaiannya pakai AC, tapi zaman dulu kan kita harus pinter-pinter dalam membuat desain. Nah, jadi untuk lubang ventilasi di bawah dan di atas, kombinasi kedua ini itu cocoknya diterapkan di daerah yang hangat atau yang panas supaya di dalam bangunan itu bisa tetap dingin tanpa harus kita mengkonsumsi energi yang besar gitu loh dengan menggunakan AC. Tapi memang desain ventilasi di bawah itu tidak sepenuhnya menguntungkan. Ada kekurangannya dan aku pun setuju dengan kekurangannya ini tuh, yaitu soal debu. Nah, kalau misalkan kalian letakkan ventilasi berada di bawah, itu tuh bangunan atau rumah kalian tuh bakalan jadi jauh lebih gampang kotor, jadi lebih sering nyapu karena hembusan anginnya tuh lebih kencang. Terus ditambah lagi ya posisinya berada di bawah gitu. Sebenarnya sama aja kalau misalnya ventilasi di atas tuh ya bikin debu tuh gampang masuk juga. Cuman nggak secepat kalau misalkan ventilasinya berada di bawah. Dan justru malah orang-orang tuh tidak banyak mensoroti soal problem yang satu ini. Hanya beberapa orang doang gitu loh.
Cuman kekurangan ini tuh kan bisa diantisipasi kalau soal debu ya. Kalian harus sering bersih-bersih gitu. Atau kalau misalkan kalian mager ya tinggal beli robot-robotan yang bisa nyapu sendiri itu. Kalian invest di situ, terus setiap harinya kalian bisa punya waktu jauh lebih banyak untuk melakukan hal yang lain. Penyelesaian desain itu nggak melulu soal menghilangkan desainnya atau mengganti desainnya, tapi kita bisa menyelesaikannya dengan memberikan antisipasi dan tinggal kita tuh siap dengan konsekuensi ini deh. Contohnya kayak harus sering bersih-bersih, maintenance gitu. Kalau misalkan tercover dan lebih banyak keuntungannya, ya kenapa enggak gitu loh untuk diterapin ke dalam desain bangunan atau desain rumah. Terus tipsnya lagi kan untuk pengaplikasiannya adalah dengan memberikan daun jendela ya, walaupun dengan ukuran yang kecil seukuran boven gitu. Ya kalau misalkan ada buka tutupnya gitu kan jauh lebih leluasa kita menggunakannya. Dan dilihatnya tuh tetap rapi gitu loh. Penyelesaian desain yang diusung oleh beberapa desainer arsitek itu tuh memang kadang kurang awam kalau misalkan di mata masyarakat. Nah, that's why kita di sini tuh untuk membawa konsep-konsep desain yang sering ada di kalangan kita desainer ke masyarakat. Karena aku lihat memang masyarakat itu tuh tidak terlalu mengenal yang namanya desainer arsitek, desainer interior gitu loh. Jadi mereka mikirnya kayak arsitek tuh cuman gambar doang, desain bangunan doang. Padahal lebih dari itu jobless-nya tuh untuk memberikan penyelesaian masalah yang tidak terpikirkan oleh orang pada umumnya. Lah kalau misalkan kita harus selalu berpikir sama dengan orang-orang awam, ya apa bedanya desainer dengan orang biasa gitu loh. Oke, jangan lupa like, subscribe, share video ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan dan pengen banget dibahas di video yang lain, kalian bisa komen di bawah. Thank you. See you on the next video. Bye bye.